Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera. Selamat ketemu kembali sama Pagi. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel pada makhluk hidup. Nah, di dalam pembelahan sel kali ini kita akan membicarakan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian nanti kita lanjutkan gametogenesis atau pembentukan sel kelamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi pembelahan sel, terlebih dulu Pagi akan menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun tujuan daripada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama diharapkan kalian dapat menyebutkan macam-macam pembelahan sel. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pembelahan sel secara mitosis. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan pembelahan sel secara meiosis. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan terjadinya proses spermatogenesis. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan terjadinya proses oogenesis pada makhluk hidup. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan materinya. Kita bahas secara umum dulu tentang pembelahan sel. Mungkin kalian masih ingat pelajaran kelas 1 dulu, apa sih yang dinamakan dengan sel itu? Mungkin ada di antara kalian yang masih ingat apa pengertian dari sel itu? Sel adalah suatu unit terkecil yang menyusun tubuh suatu makhluk hidup. Anak-anakku sekalian, sel itu mengalami pembelahan. Ini dikarenakan sel itu mempunyai makna. Apa makna dari pembelahan sel itu? Atau mengapa sel itu mengalami pembelahan? Ada 3 alasan kenapa sel itu mengalami pembelahan. Yang pertama adalah pertumbuhan. Maksudnya bahwasanya semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Ukuran sel makhluk hidup itu akan mengalami suatu pertumbuhan. Dari 1 sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 6 sel, dan seterusnya anak-anakku. Kemudian alasan yang kedua, mengapa sel itu mengalami pembelahan? Yang kedua yaitu mengalami perbaikan. Maksudnya, perbaikan itu adalah memperbaiki jaringan yang rusak pada tubuhnya. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya hampir setiap hari itu di dalam tubuh kita, sel-sel itu akan mengalami kerusakan. Dan setelah sel-sel itu mengalami kerusakan, maka sel-sel itu akan mengalami perbaikan atau peremajaan kembali. Yang ketiga adalah reproduksi atau perkembangbiakan. Maksudnya, proses perkembangbiakan seksual atau secara kawin itu diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Anak-anakku sekalian, perkembangbiakan secara seksual itu tentunya membutuhkan alat kelamin jantan yang dinamakan dengan spermatozoid dan alat kelamin betina yang dinamakan dengan sel telur atau ovum. Anak-anakku sekalian, sekarang kita bahas materi inti pada kegiatan kali ini. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya pembelahan sel itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama apa yang dinamakan dengan mitosis, dan yang kedua adalah meiosis. Mari kita bicarakan lebih lanjut masing-masing pembelahan sel kali ini. Kita awali dari pembelahan secara mitosis dulu. Apa sih pembelahan mitosis itu? Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan mempunyai karakter atau identik secara genetis sama dengan sel induknya.
anak-anakku sekalian, pada pembelahan mitosis ini jumlah kromosom induk itu nanti sama dengan jumlah kromosom anaknya. Oleh karena itu, maka karakter yang dimiliki oleh induknya tentunya nanti akan sama dengan karakter pada sel anakan, karena ini secara genetis. Yang berikutnya, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan itu berjumlah 2N atau disebut dengan istilah diploid. Nah, apa sih sel diploid itu? Sel diploid itu adalah sel-sel yang kromosomnya jumlahnya berpasangan atau 2N. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, pembelahan sel yang kedua, yaitu pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Maksudnya di sini gini anak-anak. Jadi jika jumlah kromosom induk itu jumlahnya 2, maka kromosom sel anakannya itu tinggal separuh atau setengah. Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Nah, haploid itu maksudnya adalah sel-sel yang kromosomnya itu tidak berpasangan. Ingat, kalau sel diploid itu sel-sel kromosomnya berpasangan. Tapi kalau haploid itu sel-sel pada kromosomnya tidak berpasangan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, biasanya pada proses pembelahan secara meiosis ini disebut dengan istilah pembelahan reduksi. Nah, mengapa pembelahan meiosis ini dinamakan pembelahan reduksi? Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan jumlah kromosom pada sel anakannya. Karena jumlah sel pada kromosom anakannya itu jumlahnya tinggal setengah atau separuh dari jumlah kromosom induknya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita lanjutkan materinya. Yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang fase-fase atau tahapan-tahapan dalam pembelahan mitosis. Apa saja tahapan-tahapan dalam pembelahan mitosis itu? Yang pertama adalah profase. Yang kedua adalah metafase. Yang ketiga adalah anafase. Dan yang keempat adalah telofase. Nah, masing-masing fase ini anak-anak itu mempunyai karakter atau ciri tertentu. Bagaimanakah ciri atau karakter pada masing-masing tahapan-tahapan pada pembelahan ini? Coba kalian amati. Yang pertama yaitu profase. Bagaimanakah ciri atau karakter daripada profase itu? Yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang disebut dengan fragmen. Yang kedua, benang-benang kromatin memadat menjadi sebuah kromosom. Sekarang yang berikutnya yaitu fase metafase. Pada fase ini mempunyai ciri di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian yang ketiga yaitu fase anafase, di mana pada fase ini kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yaitu fase telofase.
fase. Bagaimanakah karakter daripada telofase itu? Yang pertama, membran inti mulai kembali bergabung. Yang kedua, kromosom mulai merenggang. Nah, itulah anak-anak karakter dari masing-masing fase pada pembelahan secara mitosis. Kemudian jangan lupa anak-anak, pada akhir fase telofase itu selalu diikuti dengan proses pembelahan sitoplasma atau yang disebut dengan sitokinesis. Anak-anakku sekalian yang saya ingati, supaya kalian lebih mudah untuk mengingat tahapan-tahapan pada proses pembelahan mitosis. Ingat, ini pagi mengingatkan kepada kalian supaya mudah mengingat. Ingat kalau pembelahan mitosis itu disingkat PAMAT. P-M-A-T. Apa itu PAMAT? P yang pertama itu menunjukkan profase. M itu adalah metafase, kemudian A itu adalah anafase, dan T itu adalah telofase. Ini adalah hanya untuk memudahkan kalian mengingat tahapan-tahapan pada peristiwa pembelahan mitosis. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu tahapan-tahapan pada pembelahan meiosis. Nah, apa saja tahapan-tahapan pada pembelahan meiosis itu? Bedanya anak-anak, antara tahapan pembelahan mitosis sama meiosis itu pada dasarnya sama, cuma ada sedikit yang membedakan. Kalau tahapan pada pembelahan mitosis itu hanya satu kali fase tahapannya saja. Tetapi kalau pada pembelahan meiosis ini tahapannya ada 2 kali pembelahan. Yang pertama ada profase 1, ada metafase 1, ada anafase 1, ada telofase 1. Nah, yang berikutnya adalah profase 2. Kemudian ada metafase 2. Kemudian ada anafase 2. Kemudian yang terakhir ada telofase 2. Nah, inilah yang membedakan salah satu antara tahapan pembelahan mitosis sama meiosis. Kalau mitosis itu hanya 1 kali pembelahan, tapi kalau pada pembelahan meiosis itu mengalami 2 kali pembelahan. Nah, masing-masing fase ini tentunya mempunyai karakter yang berbeda-beda pada masing-masing tahapan. Anak-anakku sekalian, ini bisa kalian lihat tahapan-tahapan pada pembelahan ini mulai dari profase 1 kemudian sampai pada profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1 dan telofase 2. Bisa kalian lihat di tayangan yang ada di slide itu. Atau kalau kamu lebih jelasnya bisa dibaca di buku paket kalian pada halaman 6. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ini berkaitan dengan tahapan-tahapan meiosis. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya cintai, bahkan saya banggakan, masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan yang kedua, yaitu tentang pembentukan alat kelamin atau dikenal dengan istilah gametogenesis. Di awal tadi Pak Ki sudah menjelaskan bahwasanya salah satu makna dari pembelahan sel itu adalah reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, untuk perkembangbiakan secara seksual itu tentunya akan membutuhkan alat-alat kelamin. Ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina. Nah, sekarang kita membicarakan yang pertama dulu, yaitu pembentukan alat
kelamin jantan. Pembentukan alat kelamin jantan atau dikenal dengan istilah spermatogenesis. Jadi, anak-anakku sekalian, tahu ya, pengertian daripada spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel sperma. Kemudian, pembentukan sel sperma itu terjadi di dalam tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus itu anak-anak letaknya di dalam testis. Kalian kan masih ingat pada pertemuan yang dahulu, alat kelamin pada orang laki-laki salah satu diantaranya adalah testis. Coba perhatikan tayangan berikut ini, gambar ini ya. Nah, di situ ada namanya testis. Nah, di dalam testis itu terdapat saluran atau yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, saluran itulah di dalamnya nanti terjadi proses spermatogenesis. Spermatogenesis ini yang terjadi di dalam tubulus seminiferus itu memerlukan waktu kurang lebih antara 2 sampai 3 minggu. Atau kira-kira ya 21 hari proses terjadinya spermatogenesis. Anak-anakku sekalian, mari kita ikuti bagaimanakah skema atau proses terjadinya spermatogenesis itu. Yang pertama diawali dari apa yang dinamakan dengan spermatogonium atau disebut dengan calon sel sperma. Spermatogonium itu kromosomnya ada 2 sehingga disebut dengan diploid. Kemudian spermatogonium ini akan membelah secara meiosis. Tadi kan sudah dibahas sama Pak Ki apa itu pembelahan meiosis. Jadi pembelahan meiosis itu pembelahan sel di mana jumlah kromosom induk sama dengan jumlah kromosom anak. Nah, setelah spermatogonium membelah secara mitosis, maka akan menghasilkan pembelahan yang berikutnya yang dinamakan dengan spermatosit primer, di mana kromosomnya itu masih bersifat diploid. Kemudian spermatosit primer itu akan membelah secara meiosis. Meiosis yang pertama membelah menjadi 2 macam, yaitu yang dinamakan dengan spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis pada tahap yang kedua, akan membentuk spermatid. Nah, kalau di sini spermatid itu bersifat haploid. Mengapa haploid? Karena selnya tidak berpasangan, hanya terdiri dari 1 N saja. Kemudian sel spermatid ini akan tumbuh dan berkembang, akan membentuk sel sperma. Di sini bersifat haploid. Nah, kalau sudah menjadi sel sperma, maka sel ini nanti siap untuk dikeluarkan dari dalam testis, kemudian menuju ke dalam epididymis. Di sana akan disimpan sementara supaya sel sperma ini lebih matang. Suatu saat akan bisa digunakan untuk membuahi sel telur. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yang kedua, yaitu pembentukan sel telur atau ovum. Nah, apa sih oogenesis itu? Oogenesis itu merupakan proses pembentukan sel kelamin atau sel telur atau ovum pada orang perempuan. Nah, coba perhatikan gambar itu. Bagaimanakah oogenesis itu terjadi? Nah, di manakah oogenesis itu terjadi? Prosesnya terjadi di dalam ovarium. Kalian masih ingat? Ovarium itu fungsi utamanya adalah untuk memproduksi sel telur. Ya. Nah,
Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan. Bagaimanakah proses daripada oogenesis itu? Oogenesis itu diawali dari oogonium atau calon sel telur, di mana pada oogonium ini kromosomnya bersifat diploid atau 2N. Kemudian membelah secara mitosis akan membentuk oosit primer, ini masih bersifat diploid. Kemudian oosit primer itu nanti akan membelah secara meiosis yang pertama, akan menghasilkan dua bagian. Bagian yang pertama itu yang dinamakan dengan oosit sekunder yang ukurannya lebih besar. Kemudian yang satu lagi membentuk badan kutub polar yang ukurannya lebih kecil. Nah, masing-masing oosit sekunder dan badan polar itu akan mengalami proses yang kedua, yaitu mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Masing-masing bagian itu nanti akan membelah menjadi dua bagian, yaitu membentuk ootit, kemudian yang besar dan yang kecil membentuk badan polar, kemudian badan polar satu akan membelah menjadi dua, menjadi badan polar, di mana ukurannya sama-sama kecil. Nah, bedanya apa ootit sama badan polar? Kalau ootit itu nanti akan masih mengalami proses pembelahan lagi, sementara yang badan polar, badan kutub ini akan mengalami degenerasi, akan mengalami kematian. Nah, sekarang ootit itu nanti akan membelah lagi, akan membentuk ovum atau sel telur. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya pada proses oogenesis itu hanya menghasilkan satu sel telur. Beda sama spermatogenesis. Spermatogenesis itu dari satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Jadi jangan lupa, kalau orang laki-laki itu mampu menghasilkan berjuta-juta sel sperma, sedangkan orang wanita itu hanya menghasilkan satu sel telur atau menghasilkan ovum. Anak-anakku sekalian, demikian materi yang bisa disampaikan oleh Pagi pada hari ini. Jangan lupa, hari ini masih belum ada tugas buat kalian. Tugasnya nanti akan disampaikan Pagi pada pertemuan yang akan datang lagi. Nanti pada pertemuan yang akan datang mungkin ada tugas yang harus kalian kumpulkan. Anak-anakku sekalian, dari Pagi sampai di sini pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pagi ini bermanfaat buat kalian semua, dan mudah-mudahan kalian mudah untuk mengerti materi-materi yang disampaikan oleh Pagi. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imunitas kalian, sehingga tubuh kalian menjadi sehat. Dari Pagi cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.